Halo, selamat pagi bagi anak ibu kelas 4. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi kita yang baru, kemampuan dan keterbatasan diri, bagian A, kemampuan dan keterbatasanku. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk mampu mengenali diri kami lebih dalam melalui kemampuan dan keterbatasan kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, kita akan menyaksikan sebuah video bagaimana keterbatasan mampu melakukan sebuah kemampuan yang luar biasa. Selamat menyaksikan bagi anak-anak ibu kelas 4 ya. Cacat fisik bukanlah halangan bagi orang-orang ini buat terus berkarya dan meraih mimpi. Kekurangan yang mereka miliki malah ngebuat mereka semakin kuat. Bahkan bisa dibilang kita yang dikasih tubuh sempurna aja kalah. Kadang kita yang dikasih tubuh sempurna terus mengeluh dengan keadaan hidup dan gak mau berjuang. Berikut 5 orang sukses dengan cacat fisik. Tonton videonya sampai akhir ya guys, dan jangan lupa buat like and subscribe channel ini. Happy watching. Nick Vujicic. Kalian pernah nonton atau baca buku ciptaan Nick? Kalau belum, coba deh langsung searching. Nick terlahir tanpa lengan dan kaki karena penyakit genetik yang langka. Meskipun sekarang dia udah jadi orang yang sukses banget, tapi perjalanan dia buat sukses penuh perjuangan. Mungkin kita yang dikasih tubuh sempurna bakalan nyerah dan menyalahkan hidup, tapi enggak buat Nick. Nick tetap melanjutkan hidup dengan penuh syukur dan menjadi motivator sukses yang menginspirasi banyak orang. Every single girl right here, right now. Stephen Hawking. Siapa sih yang gak kenal orang jenius satu ini? Meskipun dia jenius dan sangat sukses, bukan berarti dia gak berjuang buat menuju puncak suksesnya ya guys. Dia mengalami gangguan saraf yang membuat lumpuh dan tidak bisa bicara. Sama kayak Nick, dia tetap berjuang dan belajar. Bahkan dia salah satu ahli fisika paling berpengaruh setelah masa Albert Einstein. Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could decide. Helen Keller. Helen adalah seorang perempuan yang buta, tuli, dan bisu. Tapi guys, dia menjadi penulis, aktivis politik, dosen, advokat bagi disabilitas, dan pembicara yang menginspirasi banyak orang. Menderita cacat sejak kecil membuatnya harus berjuang buat mencapai suksesnya. Dengan bantuan Anu Sullivan, seorang yang mengajarinya berkomunikasi dan pendampingnya seumur hidup, Helen berhasil lulus dari Radcliffe dan mendapat gelar Bachelor of Arts. Arunima Sinha. Arunima Sinha kehilangan satu kakinya karena didorong keluar dari kereta api oleh kawanan pencopet. Tapi dia menjadi wanita berkaki satu pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung Everest. Hebat kan guys? अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है अभी Marlee Matlin. Marlee adalah selebriti yang berhasil mendapatkan piala Oscar kategori artis terbaik. Kalian tahu gak sih guys, kalau Marlee menderita tunarungu alias gak bisa mendengar. Tapi meskipun begitu, Marlee tetap melanjutkan mimpinya dan udah bermain dalam banyak film. Hebat bukan? And I would think what, it takes about 5 minutes to read, something like that. But it took her about 6 minutes. Nah, anak-anak ibu, kita sudah menyaksikan tayangan dalam video itu tentang beberapa orang yang memiliki keterbatasan fisik tetapi mampu berkarya untuk orang-orang banyak. Nah, anak-anak ibu, ada 3 tugas panggilan manusia di dalam kemampuan dan keterbatasannya. Yang pertama adalah melayani, yang kedua adalah mengajar, dan yang ketiga adalah menasehati. Nah, apa itu kemampuan? Kemampuan adalah kelebihan yang ada pada diri seseorang sejak lahir dan dikembangkan sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna. Contoh kemampuan dalam diri kita yang pertama adalah menari, bernyanyi, melukis, menulis. Nah, itu adalah bagian dari kemampuan. Dan sekarang, apa itu yang dimaksud dengan keterbatasan? Nah, keterbatasan adalah kekurangan yang ada dalam diri manusia, baik itu dari fisik, pikiran, ataupun perbuatan. Nah, sekarang beberapa contoh keterbatasan itu. Yang pertama adalah keterbatasan fisik. Yang termasuk dalam keterbatasan fisik adalah seperti tidak bisa melihat atau buta, tidak bisa berjalan, tuli,
dan mudah lelah, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua adalah keterbatasan psikis atau pikiran dan kejiwaan, seperti daya ingat berkurang, lalu pemalu, penakut, pemarah. Ya, ini adalah bagian dari keterbatasan psikis. Nah, anak-anak ibu, bagaimana sikap kita terhadap kemampuan ini? Bagaimana sikap kita menghadapi kemampuan kita? Yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, berbagi dengan sesama. Yang ketiga, menggunakan dengan baik kemampuan yang kita miliki. Dan yang keempat, tidak boleh sombong. Nah, itu untuk kemampuan kita. Jadi kalau kita memiliki kemampuan, kita harus menggunakannya dengan baik. Lalu bagaimana kita terhadap keterbatasan kita? Yang pertama adalah tidak mudah putus asa. Yang kedua, menerima diri apa adanya. Yang ketiga, tidak mengeluh, tidak gampang mengeluh. Yang keempat, tetap berusaha atau bersikap optimis. Nah, anak-anak ibu, dalam buku paket pembelajaran kita agama, ada cerita di situ tentang aku bisa. Di sana dikatakan bahwa ada seorang suster di sebuah panti asuhan yang memberi semangat kepada seorang gadis yang bernama Agatha dengan mengatakan sebuah kalimat, "In times of difficulties don't ever say," katanya, "Jesus, I have big problem, but inside it, hey problem, I have Jesus, and everything will be alright." Artinya, di dalam waktu kesulitan jangan pernah katakan, "Yesus, aku punya masalah besar." Sebaliknya, "Hei masalah, aku punya Yesus dan segalanya akan baik-baik saja." Inilah yang selalu diberikan oleh suster menyemangati hidup Agatha, yang akhirnya Agatha juga memiliki semangat iman dengan berkata, "Bersama Kristus aku pasti bisa." Siapa itu Agatha? Seorang yang cacat, tetapi dia bisa bermain musik atau bermain piano. Nah, anak-anak ibu, marilah kita mensyukuri dan menerima kemampuan dan keterbatasan kita dengan baik, dengan bersyukur. Karena dengan demikian kita mensyukuri diri kita sebagai anugerah Allah. Kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah, karena manusia tidak ada yang sempurna, sehingga manusia harus hidup berdampingan dengan orang lain untuk mewujudkan sebuah kesempurnaan. Maka aku dan sesamaku memiliki kemampuan dan keterbatasan untuk saling mengisi dan saling menguatkan. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengembangkan kemampuan dan tetap berusaha optimis untuk mengatasi keterbatasan di dalam hidup kita masing-masing. Tetap semangat dan terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan.